Ustaz. Ya, coba dibaca ayatnya dulu. Surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ya, karena ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasuli idza ta'akum lima yuhyikum. Yang beriman, kalau Allah menyeru kamu kepada sesuatu yang menghidupkan, membawa kehidupan, ya kamu kabulkanlah, laksanakan seruan Allah itu. Kehidupan itu maksudnya ya membawa kepada keimanan, membawa kepada jihad di jalan Allah, membawa kepada suatu kebahagiaan hidup ya di akhirat besok atau di dunia sampai akhirat besok. Artinya membawa kehidupan yang membawa kebahagiaan buat kamu, itu seruan Allah, seruan Rasul itu ikuti. Ya, ikuti. Karena apa? Allah mengatakan ya, wa'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah Allah itu yang mendinding, membatas antara kamu dan hatimu. Ya. Maka kita juga dituntunkan oleh Allah berdoa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati ini, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Pada agamamu. Jadi antara kebaikan dan keburukan itu sangat tipis. Ya. Bisa orang berbuat baik akhirnya menjadi jahat, bisa orang berbuat jahat akan menjadi baik. Makanya itu menjadi batas, mendinding, batas antara manusia dan hatinya. Maka supaya hati manusia tidak terkencang, dekat terus pada Allah, syukur. Orang sudah beramal baik, ya, apa dilakukan dengan baik, malah jihad di jalan Allah, dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan tenaganya, sholatnya pun rajin, puasanya rajin, infak zakatnya rajin. Itu dijaga. Kalau tidak dijaga, hawa nafsu, ya, bisa merusak itu semuanya. Karena terdorong, tarik dengan hawa nafsu, akhirnya bisa merusak zakatnya, bisa merusak amal lainnya, bisa merusak hajinya dan sebagainya, karena terseret oleh keinginan hawa nafsu. Tuhannya hawa nafsu. Mempertuhankan hawa nafsu itu gak syirik. Jangan dikira orang sing hanya menyembah patung, batu, bukan. Menyembah hawa nafsu itu juga syirik. Itu yang merusak amal. Ya. Maka wa'lamu anallah yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Hati-hati, ketahuilah manusia, Allah yang meninding antara manusia dan hatinya. Kalau hati lepas mengingat Allah, lepas dari aturan-aturan Allah, jatuh kepada ajakan hawa nafsu, rusak semua amalnya. Maka orang harus selalu khawatir. Jangan merasa kalau saya sergap ngaji, sergap sholat, sergap puasa, seolah sudah menjadi orang bersih, nanti akan masuk surga. Kalau kamu mati sampai begitu, dalam keadaan begitu, insya Allah masuk surga. Tapi di tengah-tengah itu ada kadang-kala setan masuk, kita tidak terasa. Ya. Diasung. Tadinya sedekah dengan ikhlas, dengan
Barang mendapat pujian orang, dipuji orang, sedekahnya tambah lebih banyak lagi karena mendengar pujian tadi. Malah saya pernah contohkan loh. Ya, misalnya saudara sedang nunggu di kereta api, mau naik kereta api lah. Kemudian di sana ada anak-anak, ada orang ngamen. Ya, buat yang sebelah-belahmu ada yang memberi ya 100, 200, 500 rupiah. Nah, kemudian kamu berikan, ya, memberikan tadi 1.000 rupiah. Nah, kemudian orang di dekatmu itu, wah ini anak muda tapi dermawan nih. Masa uang ngamen saya kasih 1.000 rupiah. Ini pemuda dermawan. Krungu dirasa nih krungu. Ya, kemudian nanti ada orang ngamen lagi. Tadi kasih 1.000 rupiah sudah dipuji orang, sekarang kasih 5.000. Ya, karena dorongan menambah pemberian tadi karena mendapat apa? Pujian, itu riya, gugur amalmu. Ya, kan tipis sekali tuh. Sama-sama memberi, yang pertama tadi dapat nilai, dapat pahala, ini merusak amal malah yang kedua ini. Walaupun pemberiannya lebih banyak, tapi merusak amal, maka hati-hati. Allah mendinding antara manusia dan hatinya. Karena kamu beramal tadi karena Allah dapat nilai di sisi Allah. Walaupun infak atau pemberianmu sedekahmu hanya sedikit. Tapi yang kedua tadi kamu memberi sedekah lebih banyak tapi didorong karena riya. Sedang riya itu syirkul asghar, syirik kecil, rusak amalnya. Itu tidak merasa begitu, tidak merasa. Maka hati-hati. Orang selalu pegang teguh tuntunan Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta, di mana saja kamu takwa kepada Allah. Jadi orang beramal baik jangan mengharapkan pasti saya masuk surga nanti. Ketentuannya kalau kamu sudah mati nanti. Sebaliknya orang yang selalu berbuat jahat, ya, seolah-olah kalau dirinya merenung itu, wah perbuatan saya sejak dulu kok jahat saja. Gak pernah baik, besok saya calon jadi masuk neraka. Lah waktu berbuat jahat itu tidak pernah teringat neraka. Ngerti pun mungkin tidak. Ya, maka berbuat begitu tenang-tenang aja. Nah, setelah mendengarkan radio MTA atau TV, ya, lihat itu tersentuh hatinya, teringat. Berarti yang saya lakukan selama ini itu suatu kejahatan yang tidak diridhoi Allah. Nanti akan cadangkan masuk neraka. Bagaimana supaya saya bebas dari ini? Berubah dia menjadi orang baik. Salatnya tekun, maksiat-maksiat diberhentikan semuanya. Nah ini berubah dari jelek menjadi baik. Ini yang beruntung. Tapi yang tadi dari baik menjadi jelek. Jadi antara baik dan buruk itu, baik dan jelek itu sangat tipis sekali. Maka ketahuilah manusia, wa'lamu anallah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah mendinding antara manusia. Kalau Allah mendinding dari kebaikan, ya tidak bisa masuk kebaikan itu. Diberi keterangan atau tidak sama saja. Ya, sawa'un alaihi ma'andartahum walam tundirum la yu'min, orang terdinding dari kebaikan. Yang bisa masuk yang jelek-jelek, yang baik tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci hatimu. Ya, orang dikunci mati hatinya dari kebaikan itu juga melalui sunatullah. Melalui sunatullah. Nah, sebaliknya ada tadi orang yang selalu berbuat jahat, berbuat dosa, ya itu karena tidak tahu atau karena tidak pernah tersentuh yang begitu itu. Nah setelah akhirnya dia mendengar keterangan-keterangan, mendengar radio, melihat TV dan sebagainya, tersentuh hatinya, berubah dari jelek tadi menjadi baik. Banyak juga yang di silaturahmi akad pagi itu. Dulu ketika belum pernah dengarkan radio, belum pernah lihat TV NTA itu, sholat walaupun ya meninggalkan sholat itu biasa aja. Maka banyak yang mengatakan, saya sholatnya dulu bolong-bolong. Sholat bolong itu rapopo, kaya-kaya rapopo.
Ya. Ya gue salat bolong, aku mau bolong ini subuh tok. Dhuwur asar maghrib isya saya tak bunteti kabeh. Karena subuh pancen sok bolong. Nah, indah. Nah itu seolah-olah secara apa-apa. Tapi setelah mengerti, buka hatinya. Ninggalkan sholat dengan sengaja itu jadi kafir. Wah, percuma kalau saya datang rewangi sholat, ngaji atau akan menjadi kafir. Nah berubah kan? Maka antara ini Allah mendinding dari kebaikan, susah menerima kebaikan. Tapi kalau mendinding dari kejahatan, susah menerima kejahatan. Yang jahat-jahat itu nggak bisa masuk di hatinya, sehingga selalu terpelihara dirinya dari perbuatan jahat. Tapi yang didinding oleh Allah dari kebaikan, terjaga dirinya dari kebaikan, dari kejahatan. Selalu berbuat jahat. Ya pada hal yang baik masuk, khatamallahu ala qulubihim. Ya, hatinya terdinding, terkunci mati, nggak bisa masuk. Maka hati-hati. Ya, jangan sampai kita jauh dengan Allah, terpengaruh dengan situasi atau keadaan dunia ini. Tidak merasa bahwa perbuatan yang saya lakukan itu dosa. Sekarang ini mengejek, menghina, merendahkan sesama muslim itu dah seolah-olah nggak ada rasa apa-apa. Kemudian beda partai. Sekarang zaman-zaman politik, kalau saudara sering dengarkan YouTube atau yang di media, di sosial medsos itu, isinya hanya satu dengan saling, lainnya ngelek-elek, saya jatuh menjatuhkan, padahal sesama muslim. Dan ini sering khutbah di masjid, sering ngisi pengajian di mimbar ini. Tapi coba tidak mengerti bahwa Allah menyatakan, Rasulullah menyatakan sesama muslim itu haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya, dan tidak peduli itu. Ini sama muslim menghina, meremehkan sudah sama muslim itu haram. Sampai Nabi mengatakan sibabul muslim fusukun. Menghina, meremehkan, mencaci saudaranya sama muslim itu suatu kefasikan. Wa qitaluhu kufrun. Memeranginya, membunuhnya kafir. Jadi kalau kamu memerangi orang muslim, kafir kamu. Meremehkan, merendahkan, menghina sama muslim, kamu jadi orang fasik. Nah, padahal hanya terseret oleh urusan politik, sudah meremehkan saudaranya sesama muslim itu enteng baik. Ya, dan budaya tabayun itu sudah nggak ada sekarang. Tabayun ini seolah-olah orang Islam krungu tabayun ini asing. Islam ini padahal itu perintah Quran itu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang yang beriman, kalau kamu mendengar berita orang fasik membawa berita, tabayun. Tabayun ini apa ya? Iya, orang mudeng pada dengan Quran itu. Mula Nabi pernah mengatakan jauh sebelumnya akan datang suatu zaman Islam itu tinggal namanya, Quran tinggal tulisannya saja. Dan tulisannya Islam, tapi melanggar aturan Islam enak aja. Kitab sucinya Quran, bunyinya Quran begitu, tapi melanggar apa yang dilarang Quran, ya enak aja. Ya, mendengar berita kejelekan saudaranya sesama muslim, baru mendengar berita. Kalau itu jelek, sebar luaskan. Kalau model sekarang diviralkan. Viralkan. Berita jelek diviralkan. Padahal nabimu mengatakan, man satara musliman satarallahu fid dunya wal siapa menutup aibnya saudara sama muslim, kamu aibnya di akhirat nanti ditutup oleh Allah. Ya. Menyebarkan luas aib itu tidak boleh. Kamu menyebarkan aib saudaramu itu watahsabunahu hayyinan. Kamu mengira menyebarkan berita jelek atau berita bohong apalagi itu enteng aja, nggak ada apa-apa. Bahwa indallahi azim, padahal itu di sisi Allah penyebaran berita bohong itu suatu perkara yang besar di sisi Allah. Karena benci dengan seorang sesama muslim.
mendengar kok dia jeleknya, urung ngerti wis cerita neng diri seolah-olah seperti itu. Ceritanya seolah seperti itu. Nah, padahal kalau ditanya apa kamu tahu? Katanya, kata teman saya begini. Nah, temanmu siapa? Tidak tahu, kamu temanmu itu fasik. Maka supaya tidak jadi orang fasik, tabayun. Jelaskan dulu apa betul seperti itu. Dalam bayan nanti akan tahu sebenarnya bagaimana. Ya alhamdulillah yang hadir di akad pagi sekarang ini ya banyak orang yang mau tabayun. Beritanya ente aku elek, banyak yang tabayun. Tapi ada yang tidak mau tabayun langsung melu nyebarkan. Wah ente ada Wahabi, ente itu aliran sesat, ente itu ngalarkan anjing. Tak pernah dengar kalau ente ngalarkan anjing. Dari mana beritanya? Ya katanya itu orang fasik yang memberitakan itu. Loh kok fasik piye? Mau ustaz? Ya itu ustaz fasik. Itu kiai fasik itu. Maka Allah perintahkan tuh tabayun dulu. Fasik apa? Bukan orangnya si pembawanya. Ternyata kalau beritanya itu ternyata bohong, oh pembawa berita itu walaupun ustadz, walaupun kiai, walaupun itu fasik. Kalau ustadz yang benar tidak mau membawa berita bohong itu nggak mau. Kalau itu berita itu tentang berita itu jelek saudara sama muslimnya, dia tidak akan menyebar luaskan kok. Ini jelek kok diberitakan. Ya, saya akan temui. Baik, kalau betul jelek akan saya nasihati biar jadi baik. Tawasau bil haq, tawasau sabr. Sebab Allah mengatakan semua manusia itu rugi. Innal insana lafi khusrin wal asri. Demi masa semua manusia dalam keadaan rugi. Kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling wasiat mewasiati, nasihat menasihati dalam kebenaran. Benaran di maksudnya Al-Quran. Dinasihati dengan Al-Quran. Karena Quran itu suatu kebenaran mutlak. Tidak ada salahnya. Maka orang yang tidak rugi, kalau melihat saudaranya menyimpang dari kebenaran, diluruskan, dinasihati dengan kebenaran tadi. Tidak ada model begitu itu. Sekarang hilang. Walaupun ngaku Islam, tapi ngelanggar aturan Islam, enak aja. Enak aja. Nah itulah zamannya, zaman sekarang ini udah luar biasa. Maka kalau kita ngaji, memahami yang kita kaji, membaca situasi, semua yang dikatakan Allah, yang dikatakan Rasulullah makin melihat kebenarannya. Kalau dulu Nabi mengatakan 15 abad yang lalu akan datang suatu zaman Islam tinggal namanya, Quran tinggal tulisannya, ya. Kapan itu terjadi? Sekarang sudah terjadi atau belum? Nah, kamu lihat sekarang. Banyak orang ngakunya Islam, identitasnya Islam, tapi perilakunya menginjak-injak aturan Islam, enak aja, nggak terasa. Banyak orang mengaku kitab sucinya Quran, ya, tapi Quran tinggal tulisannya aja. Perbuatannya melanggar Al-Quran pun tidak merasa. Diingatkan malah nggak marah malah. Menyebar fitnah, wah udah biasa sekarang. Itu kondisi umat Islam. Padahal Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Orang Islam itu supaya pegang teguh hablillah, agama Allah. Ya, kalau pegang teguh agama Allah, wala tafarraqu, jangan kamu pecah belah. Macam sekarang dalam keadaan berpecah belah. Ya. Apalagi beda partai, beda pilihan, wah sudah serem-serem sekarang. Tidak usah orang lain memecah belah umat Islam, sudah pecah belah sendiri. Mengapa pecah belah? Itu menunjukkan sudah lepas dari pegangannya. Kalau berpegang teguh hablillah pasti satu, itu Allah yang memerintahkan. Tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Hingga kalau kamu bercerai-berai berarti tidak pegang teguh hablillah tadi. Nah, padahal kalau macam cerai-berai itu sebenarnya salah satu di antara adab yang diberikan oleh Allah.
Qul huwal qadiru ala ayyab asa alaikum adzaba min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Allah berkuasa mengirim azab dari atas kepala. Misalnya hujan batu, hujan kerikil, ya, hujan pasir, sambaran awan panas, itu siksa Allah. Atau dari bawah kakimu, gempa bumi, tanah longsor, itu bentuk azab yang dikirimkan Allah dari bawah kakimu. Au yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din, atau masukkan kamu kepada suatu kelompok atau golongan yang selalu bertikai. Kalau umat Islam satu dengan yang lain golongan A dan golongan bertikai, bermusuhan, fitnah memfitnah, lempar melempar, padu, itu seksa yang dikirimkan oleh Allah pada umat Islam. Nah, orang Islam dalam keadaan seksa itu tidak merasa, malah seneng baik. Terus diseksa dengan pecah belah itu malah kalau mau malah takbir manggil Allah, Allahu Akbar, untuk nyerang saudaranya sesama muslim. Kalau yang balas Allahu Akbar, ngenyek banget lagi. Wong Allah melarang malah mau melanggar larangan Allah, panggil-panggil Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kondisi kita. Maka orang yang ngaji jangan mudah dipecah belah. Pegang teguh Quran. Nah, inilah kalau kita ingin baik. Mendinding hati. Allah hati-hati. Kamu kadang-kala merasa ibadahmu betul, merasa perbuatanmu betul, merasa jalanmu lurus, ternyata kamu menyakiti saudaramu, menghina saudaramu, itu rusak amalnya. Allah mendinding hatinya itu. Kalau dikunci mati oleh Allah hatinya, didinding dari kebaikan, berarti tidak bisa menerima. Nasihat-nasihat baik tidak bisa menerima. Ada dindingnya yang menghalang.